Sudah bisa dimulai? Oke, silakan Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, Bapak, Ibu, adik-adik, dan semuanya saja. Yang saya hormati kepada Mas Syafrudi, moderator dan pemateri Mbak Monika. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai beasiswa LPDP. Nah, jika di sebelumnya Mbak Monika sudah menjelaskan mengenai tips and trick bahkan sampai detail sekali, saya akan membahas mengenai mungkin lebih rinci, terutama beasiswa yang dalam negeri. Sebagai informasi nanti saya juga akan menyampaikan mengenai beasiswa pendidik karena ini yang dibuka pada tahun ini dan sekarang pun masih dibuka, masih diperpanjang. Saya update informasi terakhir itu kalau nggak salah itu sampai tanggal 6 November. Jadi masih ada kesempatan bagi teman-teman yang berminat mendaftar di beasiswa pendidik. Karena saya lihat dari Q&A yang diberikan Mas Syafrudi, saya juga melihat beberapa pertanyaan mengenai beasiswa pendidik. Oke, yang pertama, perkenalkan nama saya Ali Nur Fatoni. Saya merupakan awardee ongoing, jadi sekarang masih kuliah. Saya PK 151 dan saya awardee tahun 2019 yang batch pertama. Ya, jadi pada kesempatan itu kebetulan saya mendaftar yang batch pertama dan alhamdulillah lolos dan baru bisa berkuliah di tahun 2020 ini. Meskipun sampai sekarang saya belum ke kampus sama sekali karena ya masih pandemi lah seperti ini. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai visi dan misi. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Monika juga, apabila kita ingin meng-apply sebuah beasiswa, setidaknya kita juga harus mencari tahu mengenai latar belakang atau visi misi. Biasanya kan visi misi ya mengenai beasiswa tersebut. Karena ini juga akan ditanyakan di proses wawancara kayak gitu. Kadang kita dites. Dulu pernah ditanya juga mengenai visi misi. Nah, sebagian orang tidak menganggap hal ini sepele dan istilahnya kayak diacuhkan gitu. Dan ketika diwawancara kita seolah-olah jadi apa ya? Kita tuh tidak update terhadap pemberi beasiswa kita gitu. Nah, visinya mungkin teman-teman bisa dihafal, ya nggak usah dihafal sih. Intinya kata kunci tadi sudah disampaikan Mbak Monika juga. Saya hanya mengulangi kembali, yaitu menjadi lembaga pengelola dana terbaik di tingkat regional untuk mempersiapkan pemimpin masa depan dan mendorong inovasi bagi Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Misinya ada 4, yaitu yang pertama adalah mempersiapkan pemimpin, terus mendorong riset, menjalin keberlangsungan pendanaan, dan sebagai rehabilitasi fasilitas pendidikan. Gitu. Oke, Mas Rudi bisa next. Ya, program beasiswa LPDP ini meliputi dari 3 komponen, yaitu beasiswa pendidikan Indonesia, riset, dan rehabilitasi. Nah, di program beasiswa ini tadi juga disampaikan oleh Mbak Monika bahwa sistemnya ini adalah full funded, jadi kita dibiayai semuanya, mulai dari nanti pemberangkatan kalau yang ke luar negeri itu ke negara tujuan. Dan nanti juga ada dana kedatangan, hidup bulanan, bahkan untuk yang jenjang doktoral itu juga akan mendapatkan beasiswa untuk keluarga. Jadi anak istri juga nanti akan ditanggung kayak gitu. Jadi untuk program beasiswa ini full funded. Jadi semuanya ditanggung oleh negara kayak gitu. Next. Ya, ini tadi yang disampaikan sebelumnya juga, saya hanya mengulangi saja, merefresh lagi. Ada 3 beasiswa, yaitu yang pertama tadi beasiswa umum. Tadi Mbak Monika kalau nggak salah juga masuk yang umum, yang reguler. Ada 4, yaitu reguler, terus perguruan tinggi peringkat utama dunia, yang beberapa baru belakangan ini dibuka, yaitu ada 2 ya, yang perguruan tinggi peringkat utama dunia sama yang pendidik. Jadi sekarang pendidik juga diperpanjang kayak gitu.
Terus ada yang dokter spesialis dan disertasi. Nah, terus untuk yang afirmasi ini adalah merupakan jalur khusus. Nah, kebetulan saya juga masuk yang di kategori ini, yaitu afirmasi yang bidik misi. Nah, afirmasi ada juga bermacam-macam, di antaranya yang pertama adalah daerah afirmasi yang meliputi daerah 3T, nanti ada listnya yang termasuk 3T itu di mana, terus alumni bidik misi, mungkin teman-teman di sini ada juga yang dulu ketika S1 juga alumni bidik misi, nah ini kesempatan yang cukup bagus. Terus beasiswa Indonesia Timur, penyandang disabilitas, prasejahtera berprestasi, olahraga, dan santri. Bahkan santri pun juga mendapatkan kesempatan yang sama dengan yang lainnya. Nah, terus yang ketiga adalah beasiswa target group. Nah, ini tadi beasiswa khusus untuk profesi. Nah, gitu. Yang pertama adalah Budi, bagi PNS, TNI, Polri, Olimpiade Internasional, dan beasiswa pendidik. Kayak gitu. Jadi ada 3 kategori dan masing-masing juga mempunyai syarat yang berbeda kayak gitu. Nah, karena tadi secara umum sudah disampaikan Mbak Monica juga, saya akan membahas mengenai beasiswa pendidik yang sekarang masih hangat-hangatnya lah kayak gitu. Oke, lanjut Mas. Nah, sebagai informasi kepada teman-teman, jadi beasiswa pendidik ini diperuntukkan untuk 2, ya namanya pendidik itu kan bisa guru maupun dosen. Nah, kriterianya kalau untuk guru itu beliau sudah memiliki NUPTK, jadi nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi perlu digarisbawahi ini tidak harus PNS ya, jadi tidak harus PNS. Ya, mungkin karena di teman-teman sebelumnya ada yang menanyakan apakah harus PNS dulu, harus ada SK-nya terlebih dulu. Jadi tidak harus. Jadi beasiswa pendidik ini diperuntukkan kepada guru-guru yang ada di Indonesia yang telah memiliki NUPTK, dan untuk dosen yaitu nomor induk dosen nasional, jadi NIDN. Jadi sama seperti NUPTK. Lanjut, Mas. Nah, untuk beasiswa pendidik ini sasarannya yang pertama adalah untuk guru tetap di sekolah maupun yayasan atau di madrasah untuk program magister, dan dosen tetap untuk doktoral. Jadi kalau yang guru itu untuk S2 dan yang dosen itu adalah untuk S3 gitu. Nah, terus IPK minimal, ini juga perlu diperhatikan juga. Untuk magister adalah 3,0 dan doktoral adalah 3,2. Nah, jadi teman-teman mungkin di sini yang harus diketahui adalah beasiswa ini termasuk beasiswa yang target group ya. Kalau yang perguruan tinggi utama dunia itu yang maksudnya yang reguler kayak gitu. Jadi ini bukan yang afirmasi kayak gitu. Nah, terus pada pendaftar beasiswa pendidik juga dibatasi umur, yaitu untuk magister 40 dan doktoral adalah 47. Terus selanjutnya adalah syarat bahasa, ini juga yang penting. Tadi juga sudah disinggung oleh Mbak Monica, bagaimana kita harus prepare agar bisa mendapatkan skor, baik untuk persyaratan beasiswa maupun persyaratan masuk perguruan tinggi yang akan dituju. Gitu. Nah, untuk magister, bisa menggunakan TOEFL, ITP, IELTS, maupun IBT, ITP, dan lain sebagainya. Skornya mungkin bisa dilihat sendiri. Nah, terus ini ketentuan lain yang tidak kalah penting ya. Jadi untuk beasiswa pendidik ini harus mempunyai LOE. Jadi sudah dinyatakan diterima di perguruan tinggi tujuan dan melakukan defer. Jadi melakukan penundaan kuliah di tahun 2021. Jadi semisal yang bersangkutan sudah diterima di angkatan 2020, jadi kayak diminta untuk defer dan melanjutkan di tahun 2021 awal kayak gitu. Oke, selanjutnya Mas. Nah, ini LOE unconditional ya. Jadi ketika kita berbicara LOE unconditional, jadi kita sudah mendaftar, bahkan sudah diterima ya. Jadi LOE ini syaratnya adalah LOE yang didapatkan dari perguruan tinggi yang masuk ke dalam list LPDP. Jadi
kalau pas zaman 2019 itu juga ada rumpun ilmu juga. Mungkin yang tadi belum disampaikan juga ada rumpun ilmu. Nah, rumpun ilmu ini setidaknya itu mempunyai korelasi dengan apa yang kita pelajari. Kalau misal yang bekerja tadi, misal Mbak Monica itu pekerjaannya di bagian human resource, jadi bisa mengambil yang sama kayak gitu, yang istilahnya masih dalam satu skop yang sama kayak gitu. Dan apabila kita sebelumnya belum kerja misalkan, kita bisa mengambil, misalkan kita ingin meneruskan jurusan kita, itu juga bisa gitu. Yang penting kalau ini didapatkan dari perguruan tinggi dengan mengikuti seleksi-seleksi yang ada. Tadi di pertanyaan juga ada tentang bagaimana cara memperoleh LOE ya. Yang pertama kita harus masuk ke web perguruan tingginya, dan ya istilahnya persyaratannya itu apa saja. Yang tidak kalah penting mungkin juga seperti bahasa, terus ada potensi akademik, itu juga harus dipersiapkan. Gitu. Next, Mas. Nah, ini adalah skema beasiswa ya. Jadi untuk magister dan doktoral ini adalah yang program single degree, jadi bukan yang termasuk kayak yang double degree yang S1 langsung S2. Jadi ini hanya single degree. Terus yang selanjutnya adalah wajib memiliki LOE unconditional dan hanya dapat memilih satu perguruan tinggi dan satu program studi. Jadi apabila di seleksi yang tahun sebelumnya, kita dibatasi untuk memilih program studi itu dan perguruan tinggi itu sebanyak 3 perguruan tinggi dan 3 program studi. Tentunya yang sama. Misal kalau saya ambilnya teknik elektro, ya semuanya teknik elektro. Nggak bisa saya ambil teknik yang satu mungkin kesehatan atau apa. Nah itu tidak bisa. Jadi harus mempunyai satu satu tema atau satu kelinearan yang sama kayak gitu. Jadi kalau elektro ya elektro semua. Perguruan tingginya bisa memilih di antara 3 itu. Nah, untuk ketentuan atau skema beasiswa dari tiap tahun memang selalu update. Jadi tadi sudah disampaikan sama Mbak Monica mengenai yang 2019. Sekarang saya menyampaikan yang 2020. Mungkin untuk yang 2021 mungkin bisa berbeda lagi. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang ada mungkin bisa dijadikan sebuah pelajaran nanti apa yang kira-kira bisa kita siapkan kayak gitu. Nah, terus mulai studinya tadi yang sudah saya sampaikan dimulai di tahun 2021. Nah, ini tadi kalau ada yang bertanya mengenai komponen pembiayaannya meliputi apa aja, Mas? Nah, tadi ya full funded ya. Jadi mulai dari pendaftaran, nanti akan direimburse, SPP, tunjangan buku, biaya penelitian tesis maupun disertasi, seminar internasional, jurnal internasional, kayak gitu. Terus untuk biaya pendukungnya termasuk transportasi, pengadaan visa, asuransi, hidup bulanan, kedatangan, keadaan darurat, kesehatan itu juga, dan tunjangan keluarga tadi yang sudah sampaikan di awal, khusus untuk doktoral atau S3. Kayak gitu. Ya, ini yang berbeda dari sebelum-sebelumnya juga. Kalau di tahun 2019 ada tiga proses seleksi. Yang pertama adalah administrasi, terus seleksi berbasis komputer tadi, pokoknya soalnya tentang TPA, terus tentang tes kepribadian dan essay on the spot. Nah, namun untuk tahun 2020 ini hanya ada 2 proses seleksi ya gitu. Jadi mungkin untuk menyingkat proses seleksi, dan karena di masa pandemi kayak gini, jadi kebijakannya dibuat yang sefleksibel mungkin kayak gitu. Nah, untuk tahapan seleksi yaitu hanya ada 2, yaitu proses administrasi dan langsung ke substansi. Jadi apabila administrasi sudah lengkap, sudah di-apply dan dinyatakan lanjut ke tahap substansi, sehingga substansi nanti dilakukan dengan wawancara. Jadi pada tahun sebelumnya wawancara itu ada 2 jenis, yaitu tentang yang bisa dibilang itu yang tentang akademik kita, yang
di dalamnya ada pakar-pakar, dosen, dan satunya adalah tentang yang ke nasionalisme, yang tentang nasionalisme. Mengenai durasi tadi juga Mbak Monica juga bercerita beda-beda ya. Jadi antara satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Namun secara rata-rata itu biasanya sekitar setengah jam. Dan saya kebetulan mendapat yang akademik itu biasa setengah jam, tapi yang wawancara itu saya sampai 2 jam. Nah, saya nggak tahu juga karena bapaknya mungkin suka ngobrol, jadi tidak terasa saya disuruh masuk itu asar, tiba-tiba saya keluar dari ruangan sudah jam 5. Wah, ternyata sudah 2 jam. Karena tidak terasa, jadi bapaknya juga tertarik dan ya mengenai tentang berbicara tentang isu-isu dan kayak semacam pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan, sehingga bapaknya kayak ya tertarik lah semacam itu. Kayak gitu. Lanjutnya Mas. Nanti mungkin bisa ditanyakan di pertanyaan juga apabila masih ada yang kurang jelas atau belum saya sampaikan. Nah ini seleksi administrasi, ya mungkin di antara teman-teman sudah ada yang mencari informasi ya. Namun apabila teman-teman yang belum mencari informasi ini juga saya sampaikan. Biasa kalau seleksi administrasi itu yang meliputi kayak biodata diri, KTP, itu sudah biasa. Dan mungkin yang sedikit berbeda kalau persyaratan administrasi ini adalah di surat rekomendasi. Jadi rekomendasi itu ada yang dari dosen, jadi ada yang rekomendasi untuk atasan, misalkan kalau kita bekerja, kalau misal ada rekomendasi dari atasan dan surat izin atau surat izin belajar, surat belajar kayak gitu. Semisal tadi kalau semisal guru kayak gitu. Jadi kalau guru itu harus mempunyai 2 rekomendasi. Minimal ya, minimal. Minimal itu yuk sebenarnya tidak ada syarat minimal sih, tetapi kayak disunahkan itu ya paling enggak 2 gitu. Yang pertama adalah untuk dosen, misalkan kita bisa mengambil dari dosen pembimbing kita ketika S1 maupun dekan dan lain sebagainya. Dan untuk surat belajar itu juga harus dimintakan kepada pihak sekolah melalui kepala sekolah ataupun yang lainnya gitu. Nah, mungkin bisa dibaca lebih jelasnya, ada rencana studi, proposal penelitian, terus ada komitmen kembali ke Indonesia. Ini yang untuk PTUD atau perguruan tinggi utama dunia. Terus ya itu. Nah, terus ya lanjut aja Mas. Nah, ini jadwal dan seleksi pendaftaran ini sebenarnya saya masih menggunakan format lama, jadi saya buat PPT-nya ini sebelum itu, dan saya mendapatkan informasi tambahan bahwa untuk pembukaan pendaftaran ini yang beasiswa pendidik itu diperpanjang. Mengingat mungkin karena masih dirasa kurang sehingga perlu dilakukan perpanjangan. Suratnya ini saya dapat melalui jadi teman saya itu menanyakan kepada saya mengenai apakah benar informasi ini, dan ternyata surat ini didapatkan langsung ditujukan kepada direktorat. Jadi bentuknya itu seperti kayak undangan kayak gitu. Jadi undangan ke Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang isinya mengenai seperti kayak undangan untuk disampaikan untuk disebar ke sekolah-sekolah agar mungkin apabila ada guru yang berminat melanjutkan S2 bisa mendaftar seperti itu. Jadi ini adalah perpanjangan untuk masa pendaftaran beasiswa pendidik kayak gitu. Nah, ini untuk jadwal, mungkin nanti saya bisa mengirimkan, kalau tadi sudah disediakan grup, saya baca chat itu sudah bisa disediakan grup, nanti saya akan kirimkan suratnya, mungkin teman-teman bisa akses sendiri, dan kalau ini sudah bisa dilihat di dalam surat tersebut kayak gitu. Lanjut Mas. Nah, terus untuk cara mendaftar ya biasa teman-teman bisa mengunjungi halaman LPDP, cari aja di beasiswa LPDP Kemenkeu gitu. Terus
isi aja semua komponennya dan syarat-syarat apa yang harus dimiliki, silakan di-upload dan tinggal di-submit. Seperti itu. Lanjut, Mas. Nah, ini ya teknis saja. Ini webnya. Lanjut, Mas. Nah, mungkin ini juga penting juga, apalagi tentang format IC ya. Jadi IC apa yang harus diupload di web tersebut. Jadi ini adalah bisa dibilang detailnya. Jadi teman-teman mungkin bisa menyesuaikan IC itu apa sih yang termasuk dalam IC, apa ya istilahnya komponen apa yang termasuk di dalam IC gitu. Teman-teman bisa menuliskannya. Di antara yang pertama adalah tentang pendeskripsian diri kita. Terus yang kedua adalah tentang urgensi penyelesaian yang ada di Indonesia. Jadi tadi seperti yang disampaikan sebelumnya juga, kita juga harus update mengenai informasi yang ada di Indonesia. Setidaknya kita baca berita tentang apa gitu. Karena memang ketika diwawancara pada tahun lalu saya juga ditanya mengenai isu-isu separatisme, terus bagaimana tanggapan Anda mengenai sebuah ideologi yang ingin menggantikan Pancasila dan sebagainya. Kita dimintai pendapat dan kita harus bagaimana gitu. Selain pertanyaan mengenai studi kita, yaitu proposal, rencana dan sebagainya. Terus yang ketiga, IC juga harus mempunyai isi yang berisi, yaitu ilmu yang ambil itu kira-kira nanti manfaatnya itu apa gitu untuk Indonesia. Jadi sama seperti kenapa LPDP harus menerimamu kayak gitu. Kenapa ilmu itu penting? Kenapa yang kamu ambil itu penting? Kenapa itu kamu itu penting kayak gitu. Jadi kita harus bagaimana kita bisa mengutarakan diri kita yang terpenting. Ketika kita mengutarakan diri kita, jangan terkesan sombong. Jadi mentang-mentang kita sudah bisa semuanya, kita kayak kita kayak sombong lah. Istilahnya mungkin teman-teman paham lah maksudnya, sombong seperti saya sudah ini, saya sudah B, saya sudah C gitu. Nah, ketika ditanya mungkin dijawab sekadar apa yang ditanyakan, terus bisa disambungkan dengan apa yang pernah kita kerjakan, sehingga nanti ketika interviewer tertarik, nah nanti kita bisa menceritakan kembali. Jadi tidak usah terlalu bertele-tele menyebar kemana-mana ketika nanti ditanya. Nah, terus ini juga impian, terus impian tentang diri kita, impian tentang Indonesia, dan ini juga terdapat peran yang sudah dilakukan dan cara bagaimana mewujudkan mimpi itu. Nah, mungkin teman-teman bisa tuangkan itu, dipikirkan dan dituliskan gitu. Selanjutnya, Mas. Lanjut. Ya, ini format IC untuk yang proposal penelitian terutama khusus doktoral, ini sebenarnya sudah masuk ke proposal yang sangat mendetail ya, termasuk kayak judul, latar belakang, rumusan masalah, metode, dan ini samalah seperti penelitian sebelumnya gitu. Lanjut saja, Mas. Nah, mungkin beberapa halaman penting yang teman-teman selalu update setiap waktu. Jadi kalau dulu saya juga setiap hari itu saya buka gitu, apa ada update apa kayak gitu. Selain kita juga mencari informasi dari luar, semacam kita bergabung ke Telegram maupun WhatsApp. Jadi ketika pendaftaran, saya dulu sampai join ke yang pendaftaran seperti itu, mungkin sampai 50 grup ada kayak gitu. Mulai dari yang membahas tentang soal, membahas tentang wawancara, membahas tentang umum, terus yang pokoknya semuanya dimasukin, dan kita sering-sering update informasi, tips and trick, dan cerita-cerita dari dari pengalaman sebelumnya yang kira-kira kita bisa, bagaimana sih langkah kita biar kita itu bisa dapat kayak gitu.
Nah, di antara juga ada LPDP RI dan mungkin juga ada Mata Garuda Jawa Tengah. Nah, ini juga ikatan alumni dan awardee ongoing dari penerima beasiswa LPDP. Begitu, lanjut Mas. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mungkin ya. Jadi saya tidak terlalu banyak bahas mengenai tip and trick tadi karena sudah disampaikan juga sama Mbak Monica. Saya membahas tentang ke detail. Jadi nanti apabila teman-teman bertanya bisa langsung, bisa melalui email maupun lewat grup tadi ya gitu. Atau bisa langsung lah. Sekarang juga bisa. Oke, mungkin ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Syafrudi. Iya, oke. Terima kasih Mas Ali. Ya, teman-teman kalau mungkin ada yang nggak sabar ingin tanya, silakan bisa raise hand terlebih dahulu. Formatnya adalah silakan sampaikan namanya, dari mana, kemudian pertanyaan itu ditujukan untuk siapa, dan kemudian bisa sampaikan pertanyaannya. Silakan raise hand. Saya Mas Muhammad Lukman Hadi. Ya, silakan Mas Lukman. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada MG Jateng, Kak Syafrudi sebagai moderator, terus Kak Monica dan Kak Ali selaku narasumber di diskusi kita hari ini. Dan terima kasih pula kita sudah diberi ruang diskusi dalam persiapan kita mengikuti ataupun mendaftar di beasiswa LPDP. Ya. Sebelumnya perkenalkan Kak, nama saya Lukman dari Pasuruan. Ya, alhamdulillah dapat undangan dari grup, terus join ke sini dan ada dua pertanyaan terkait dengan LPDP ini. Yang pertama ke Kak Monica dulu ya Kak ya. Betul yang disampaikan dari Kak Monica bahwasanya passion itu penting Kak ya. Passion itu penting, terus dan tatkala kita juga perlu tantangan atau challenge dalam menjalankan hidup ini Kak. Saya juga pernah merasakan sebelum dapat beasiswa itu banyak hal-hal yang saya temui di lapangan. Yang pertama ini untuk yang di ini kan saya kan alumni bidik misi Kak. Dari Jawa Timur. Ini juga sebelum saya dapat beasiswa itu pertama itu dari 10 siswa yang daftar itu mungkin saya peringkat ke bawah dari hal pengetahuan Kak. Tapi jujur entah apa yang ini menjadi energi positif, malah yang diterima nih ya mohon maaf itu ngapunten saya sendiri Kak. Nah mungkin dari hal tersebut dapat dikatakan bahwasanya izin ataupun restu dari berbagai pihak itu penting, dan skill itu penting, dan yang tak kalah penting adalah attitude. Ya, itu mungkin pertanyaannya bagaimana kita menyikapi ataupun membuat kemandirian dan kepercayaan diri dalam hal mendaftar di LPDP ini. Mungkin ada tips-tipsnya Kak untuk supaya kita percaya ataupun kita optimis dalam mendaftar di LPDP ini dalam
apa ini tidak apa namanya istilah itu minder lah dalam apa daftar LPDP ini. Terus yang pertanyaan kedua ke Kak Ali ya. Salam kenal Kak Ali. Ya, Mas. Alhamdulillah ketemu Kak Ali dan juga jurusan elektro juga. Juga jurusan elektro Kak Ali. Iya. Dan alhamdulillah pas ketemu dengan jenengan, alhamdulillah ini. Iya. Salam Terkait kenal, Mas. di ini Kak, di LPDP ini yang dibuka sekarang kan ada 2 macam. Yang pertama adalah LPDP yang untuk apa namanya dosen Kak ya, ataupun ya untuk dosen, dan yang kedua adalah untuk pendidik atau guru. Nah, untuk pertanyaannya, untuk yang di LPDP jalur pendidik ini apa harus melampirkan LOE Kak ya? Dan saya dapat informasi bahwasanya itu juga harus melampirkan surat rekomendasi dari kepala sekolah Kak. Nah, mungkin lebih teknisnya itu bagaimana Kak ya? Supaya kita ada gambaran secara detail, dan semoga saja apa namanya tanggal 6 ini nututi Kak. Iya, ya. Nah, dan pengalaman Kakak, ini Kakak masih S2 apa sudah lulus Kak? Ya, ini lagi ongoing S2 ini. Oh, ongoing. Mungkin ada tips-tipsnya S2 elektro itu bagaimana Kak? Challenge-nya apa namanya? Apa ya? Wahnya itu Kak gimana? Mungkin nanti bisa saya menimba ilmu dari jenengan supaya termotivasi. Mungkin itu saja Kak Ali, Kak Monika, Kak Syafrudi untuk waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Monika, Mbak Ali, bisa langsung dijawab saja. Mas Ali dulu atau saya dulu? Karena tadi yang ditanya Mbak Monika dulu, berarti mungkin Mbak Monika dulu ya Mbak ya. Oke, boleh. So, Mas Lukman Hadi ya, saya panggil Mas Lukman ya. Terima kasih pertanyaannya. Saya senang banget dengar dari Mas Lukman, semangatnya nih kayaknya tinggi sekali ya. Bahkan waktu S1 berprestasi juga dapat beasiswa bidik misi ya. Alhamdulillah. So, tadi pertanyaannya kalau saya rangkum ada 2 hal ya, mengenai bagaimana mempersiapkan diri kita untuk bisa independence, mandiri dalam proses beasiswa ini, dan satunya menumbuhkan kepercayaan diri. Dan mungkin saya mau ngomongin soal yang kemandirian dulu. Saya akui jujur persiapan mendapatkan beasiswa sekalipun sekolahnya dibiayai gratis, persiapannya itu tidak mudah dan tidak murah. Seperti yang tadi saya bilang bahwa IELTS sekali tes 2,9 juta itu bukan angka yang murah. Saya pun juga harus menabung untuk mendapatkan itu, dan saya bilang saya tidak sekali ngambil IELTS, saya ngambil 4 kali. Saya harus les dan lain sebagainya. Dan memang sejak saya kuliah, sejak saya S1 ya maksud saya sudah dalam pendidikan saya dibantu oleh beasiswa. Nah, untuk share sedikit background-nya kali ya. Ibu saya adalah seorang guru pendidik, jadi tanpa bermaksud mendiskreditkan satu profesi ya, tapi dalam pastinya dengan kondisi seperti itu bukan hartalah yang diwariskan oleh orang tua saya, melainkan adalah pendidikan dan semangat untuk kita terus belajar. Dan itu yang saya pelajari dari ibu saya sebagai seorang guru. Nah, dari situlah makanya saya pun memang bertekad juga untuk beasiswa ini saya tidak membebankan orang tua saya. Makanya kalau teman-teman lihat pengalaman saya ketika lulus, saya berfokus untuk kerja dulu. Baru kemudian 2 tahun kemudian saya apply. Karena tadi ada banyak hal yang saya perlu persiapkan untuk kemandirian. Pertama, kemandirian untuk saya berpikir dan mencari tahu apa yang saya cari gitu ya. Apa reason saya, apa purpose saya. Saya harus bisa mandiri jauh dari orang, bukan jauh, tapi maksudnya harus bisa berpikir secara independen, tidak terlepas dari apa yang orang tua saya. Pastinya orang tua kita berharap yang terbaik, tapi kita juga perlu menentukan bahwa kita ini pengen belajar apa, kita pengen mengembangkan diri kita di sisi apa. Nah, kemandirian itulah yang saya cari ketika saya
mencari melakukan kegiatan dunia profesional, menjalankan dunia profesional saya. Dan yang kedua, kemandirian secara finansial ya. Karena tadi konteksnya adalah saya tidak mau membebankan kedua orang tua saya, maka dari pekerjaan yang saya lakukan, selain karena saya punya motivasi secara emosional, tapi juga dari finansial yang saya dapatkan, saya tabung itu untuk jadi bekal saya ketika saya mau beli buku, saya mau ngambil les, saya mau ambil tes, dan itu pasti ada proses delaying gratification yang harus kita lakukan kan. Ini ada salah satu buku lagi yang menarik yang saya baca, judulnya Emotional Intelligence. Ya, pernah baca ini ya, bukunya Daniel Goleman. Ini dia bagus sekali. Dia ngomong soal emotional intelligence itu salah satunya adalah tentang bagaimana kita bisa menahan diri kita untuk delaying gratification. Menerima gaji itu menarik, menghabiskannya lebih menarik lagi gitu. Tapi ketika kita bisa menahan itu untuk purpose yang lebih besar, yaitu tadi untuk saya mau mendapatkan beasiswa, untuk saya mempersiapkan diri ke sana supaya ada greater impact lagi yang saya bisa lakukan, ya saya harus bisa menahan itu, dan alhamdulillah proses untuk menahan delaying gratification itu bisa membuahkan hasil yang manis di akhir. Dan harapannya dengan apa yang saya lakukan itu bisa menginspirasi juga bagaimana teman-teman bisa membangun kemandirian dalam tadi ya, menentukan, mencari tahu reasoning atau purpose dalam hidup, dan juga kemandirian dari segi finansial, karena teman-teman juga harus mempersiapkan itu sejak dini. Tapi jangan khawatir, kalaupun teman-teman juga sekiranya mungkin perlu mendapatkan dukungan lain, saya lihat sekarang ini bahkan banyak sekali gerakan non-government organization atau gerakan sosial masyarakat yang membagikan beasiswa IELTS secara gratis, atau mereka memberikan les gratis untuk orang-orang yang memang tidak bisa untuk membayar sendiri gitu ya. Jadi selagi teman-teman mencari informasi itu sebanyak-banyaknya, itu akan selalu ada jalannya gitu. Itu untuk yang kemandirian. Ya. Terus yang kedua mengenai kepercayaan diri. Nah, saya ingat sekali waktu saya pertama kali memulai dunia kerja ya. Saya belajar tentang bagaimana sih dunia HR, merekrut kandidat, mengembangkan talenta di perusahaan dan lain sebagainya. Dan saya belajar bagaimana bisa seseorang yang tidak punya background psikologi gitu ya, kemudian berkecimpung di dunia pengembangan sumber daya manusia, sekalipun saya punya passion di situ. Dan yang saya pelajari adalah untuk saya bisa meyakinkan diri saya bahwa saya bisa, ya saya melakukan usaha. Usahanya dengan apa? Dengan belajar dan well prepared. Nah, well prepared itu yang saya pegang kemanapun itu sih. Ketika ini salah satu contoh habit aja ya. Misalnya nih, ketika saya mau, ini saya agak mix sama konteks profesional ya. Saya mau meeting. Sebelum meeting, saya tidak pernah datang dengan tangan kosong. Saya selalu membaca dulu materi sebelum meeting, apa yang akan dibahas, apa point of view yang akan saya sampaikan, apa kira-kira ada referensi yang saya bisa dapatkan. Sehingga ketika meeting, diskusinya bisa lebih produktif. Begitu juga ketika saya mau melakukan proses interview. Sebelum interview, saya melakukan banyak sekali research. Saya well prepared dalam arti tadi, menentukan timeline. Nah, terus yang paling penting tuh ini ya, ketika melakukan research, cari tahu apalagi untuk kasusnya beasiswa ya, cari tahu sedetail mungkin mengenai field of study yang kita mau pelajari. Bahkan to the level saya waktu itu mencari informasi karena saya tertarik mengenai dunia usaha kan, small medium enterprise, dan juga konteks pengembangan sumber daya manusia. Saya mencari research apakah ada konteks negara di Asia, penelitian tentang negara di Asia di mana proses HRM ini diaplikasikan dalam UMKM dan lain sebagainya. Dan ternyata ada di University of Manchester. Dan kemudian saya baca research-nya, kemudian saya cari tahu, ini siapa supervisor-nya ketika dia bikin disertasi. Dan kemudian itulah juga yang menjadi kiblat saya bahwa, saya ingin dengan basis informasi tadi, itu membantu saya untuk menentukan kira-kira nanti saya ingin siapa supervisor saya dalam ketika saya membuat disertasi, terus kemudian siapa nanti, konteksnya apa ketika saya mau bikin topik penelitian, dan juga tadi kurikulumnya apa saja yang ditawarkan mata kuliahnya. Nah, itulah yang membuat saya merasa lebih percaya diri ketika saya mendaftar beasiswa. Dan semoga teman-teman juga bisa menerapkan itu ya, dengan well prepared, find as much as possible the information, itu bisa membantu teman-teman untuk lebih percaya diri.
Gitu. Semoga bisa menjawab ya Mas Lukman pertanyaannya. Ya Kak, terima kasih Kak. Terima kasih. Mas Ali bisa jawab, tadi suara saya keputus tadi. Iya, Masih ingat pertanyaannya Mas Ali? ya masih. Oke. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mas Lukman Hadi ya. Tadi ditanyakan mengenai surat rekomendasi dan surat izin belajar kayak gitu. Jadi kedua komponen ini atau kedua surat ini sedikit berbeda, Mas. Jadi untuk surat rekomendasi itu merupakan rekomendasi dari akademisi, mungkin bisa dari akademisi atau dari atasan ketika kita sebelumnya itu bekerja atau berkuliah misalkan apabila belum bekerja. Nah, kalau surat rekomendasi ini bisa didapatkan ketika misal kita S1, kita bisa memintanya kepada dosen pembimbing kita atau mungkin dosen penguji kita apabila berkenan, atau mungkin atasan Skripsi, Kak, ya? kita. Ya, dosen pembimbing skripsi itu juga bisa. Karena dulu saya juga menggunakan hal tersebut, saya meminta kepada dosen pembimbing saya gitu. Nah, terus kalau surat yang izin belajar, jadi ini merupakan apa ya, persyaratan. Jadi kalau misal kita sudah menjadi pendidik, dalam hal ini adalah guru gitu ya, kita kan sudah mengabdi di sekolahan. Nah, ketika kita kuliah kan kita memerlukan semacam kayak izin ya gitu. Nah, surat ini juga harus dimintakan kepada pihak sekolah melalui kepala sekolah seperti itu. Nah, terus yang pertanyaan tentang S2 gitu, pengalaman, bagaimana Kak? Pengalaman apa ini, Mas? Yang elektro jenengan. Ya, jadi UTS, Mas. ya, jangan bahas UTS, Mas. Ya, Kak. Jadi apa ya? Mungkin saya mirip sama Mas Lukman ya. Jadi mungkin saya juga awalnya juga merasa nggak pede, wah saya kayaknya nggak punya prestasi apa-apa gitu. Bahkan mungkin teman-teman sekadar tahu saja, saya mungkin bisa dibilang bejo atau kayak gimana. Tapi yang mungkin namanya rezeki itu insya Allah tidak akan salah kepada orang yang tepat kayak gitu. Jadi saya dulu ketika ini IPK saya juga nggak tinggi-tinggi amat, bahkan saya IPK saya hanya meleset 0,001 kayak gitu. Jadi bisa dibilang nyaris, tapi ya ini kembali rezeki. Yang penting kita apa ya, tetap berusaha. Maksudnya kayak IP itu kan mungkin hanya sebagai syarat administrasi kan, dan mungkin yang dilihat dari pihak LPDP bukan hanya sekedar IP-nya bagus, tapi kontribusi apa yang sudah dia berikan gitu. Misalkan ketika S1 saya waktu itu tugas akhir saya mengembangkan sebuah dispenser untuk penyandang tunanetra, dan mungkin ini dilihat interviewer itu ini berbeda gitu, ini sangat bermanfaat ya gitu apabila ini nanti dilanjutkan. Jadi waktu itu saya juga, karena saya jurusan elektro, jadi saya membuat saya dulu juga mendapatkan bidik misi juga, Mas. Saya dulu bidik misi. Siap, mungkin sama seperti Mas Lukman juga. Jadi pada waktu itu saya juga gimana Kak S1-nya, Kak? Saya S1-nya di Semarang, Mas, di UNES gitu. Oh, UNES ya. Siap. Ya. Jadi saya dulu mendapatkan bidik misi karena ini bantuan dari istilahnya masyarakat ya. Jadi yang dititipkan kepada saya sehingga saya harus memberikan sumbangsih nyata. Sehingga pada tugas akhir saya ingin membuat sesuatu yang bisa dirasakan langsung, dan tercetuslah tugas akhir itu. Saya membuat dispenser untuk tunanetra, dan tanpa saya duga bahkan sampai apa ya diundang ke kantor Gubernur Jawa Tengah juga untuk mempresentasikan. Ternyata juga dapat sambungan positif. Terus sempat ya masuk beberapa media televisi nasional, dan ya itu sebuah berkah yang nggak tahu, yang tidak kita sangka-sangka. Yang penting niat kita itu adalah untuk berbuat baik, insya Allah dan pasti akan dimudahkan gitu. Dan terus untuk S2 ya singkat aja Mas Ali. Ya kalau S2 itu adalah pendalaman ketika S1, ya tantangannya kita belajar lebih kayak gitu daripada S1. Apabila kita S1 hanya kulitnya, ini lebih mendalam kayak gitu. Jadi harus mungkin banyak belajar. Mungkin kalau kurang jelas nanti bisa tanya-tanya langsung juga bisa, Mas. Terima kasih, Kak.
Ya, oke, Kalista, Kak teman-teman. Ali, makasih. Ya, Mas Lukman, sama-sama. Semoga sukses ya, Mas Lukman ya. Ya, Oh ya, teman-teman, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita ada 60 list pertanyaan ya. Tapi tadi ketika saya baca ulang, ternyata banyak atau sebagian besar di antara pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu sudah terjawab. Nah, maka dari itu, kalau teman-teman masih punya pertanyaan yang kaitannya kok berbeda dengan sebelum teman-teman mengikuti webinar ini, silakan nanti disampaikan ulang ya. Nah, di sini juga sudah ada beberapa pertanyaan, wow, banyak sekali. Tapi saya tadi melihat nih, Mas Alim Kusuma raise hand terlebih dahulu. Jadi saya berikan kesempatan untuk Mas Alim, silakan untuk tanya Mas. Ini mau secara langsung berarti Mas ya? Ya, monggo Mas Alim. Mas. Ya. Oke, Mas. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mas lan Mbak sedoyo. Sugeng siang, Mas. Matur suwun dikei waktu kangge tanglet. Saya mau nanya Mas gini Mas. Sama Mas Ali ataupun Mbak Monica mengenai apa jenenge hal tes ini kan banyak ini ada tes yang komputernya. Oh ya, saya lupa. Asal dari kampung itu dari Semarang, Jawa Tengah, tapi sekarang kuliahnya di Universitas Negeri Padang. Karena ambien mbae merantau ke Sumatera itu, jadi kuliahnya di Padang, tapi kampungnya dari Semarang. Jadi pertanyaannya dari hal tes itu kan tadi banyak skema tesnya dan banyak tesnya gitu Mas. Dari sekian tes itu, tes yang mana yang paling berat dan paling memerlukan fokus yang lebih lah gitu, dan tips dan triknya itu di bagian mana yang sering terjadi kesalahan, khususnya untuk LPDP bidik misi gitu, LPDP afirmasi alumni bidik misi. Matur suwun Mas, monggo dijawab dan terima kasih. Sugeng siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Mas Alim. Tadi sepertinya karena ini kaitannya dengan bidik misi ya, mungkin Mas Ali bisa menjawab. Ya, terima kasih kepada Mas Alim. Saya sudah bertanya mengenai apa ya kesulitan terbesar ketika proses seleksi ya gitu. Tentunya setiap tahapan mempunyai apa ya, mempunyai kesulitan tersendiri. Bahkan dari administrasi pun yang terkesannya sepele, itu juga repot juga Mas, kayak gitu. Jadi pada waktu itu administrasi saya juga ada, SBK juga ada, bahkan wawancara juga ada. Bahkan administrasi yang terkesan sepele itu juga banyak cerita dari teman-teman itu yang mempunyai istilahnya kayak cerita yang istilahnya kayak perjuangan kayak gitu. Jadi waktu itu saya juga administrasi, saya juga waktu itu saya mendapatkan beasiswa PPG namanya itu di Jakarta, dan kebetulan saya mengajar di Bekasi Mas. Jadi saya hanya untuk tes bahasa Inggris saya harus ke Jakarta Pusat naik motor, habis ya seperti itulah Mas. Terus saya nyari surat bebas narkoba di Jakarta Selatan. Jadi setiap kesulitan, setiap wawancara pasti ada. Tapi mungkin kalau bagi saya sendiri apa yang paling sulit itu mungkin ketika persiapan ke wawancara. Kenapa? Karena kalau semisal SBK, kalau SBK itu bisa dipersiapkan istilahnya kita sudah mempunyai gambaran awal lah. Kita bisa belajar dari pengalaman sebelum-sebelumnya. Semisal kita mengerjakan soal dan bertanya gitu. Nah, mungkin juga waktu di SBK saya juga ada namanya essay on the spot. Jadi essay on the spot itu menanyakan mengenai isu-isu terkini yang sedang terjadi kayak gitu. Jadi pernah saya mendapatkan list tentang essay on the spot itu ada yang list itu sampai sekitar 60 list essay kayak gitu. Nah, saya coba baca berita, saya update berita mengenai dari
isu pertama itu tentang apa? Oh, ini. Isu kedua, oh ini. Oh, tiga ini. Sampai ke 60 isu kayak gitu. Dan itu nanti ternyata masuk ke dalam essay tersebut. Dan sebagian besar itu saya sudah mencari gitu, dan hanya 1-2 yang saya anggap sepele kayak gitu. Dan ketika SBK saya mendapatkan yang tidak saya cari atau tidak saya temukan di atau saya tidak mencari lah, istilahnya yang saya sepelekan itu, dan itu menjadi kayak aduh kok saya dapat seperti ini gitu. Dan waktu itu saya mendapat kesempatan 30 untuk mengetik, membuat essay, dan ya karena saya istilahnya hanya sedikit, maksudnya informasi yang saya dapat sedikit saja, itu saya hanya saya menuliskan sebisanya saja gitu. Dan ini mungkin juga jadi pengalaman, jangan menyepelekan walaupun itu kecil kayak gitu, karena bisa jadi istilahnya kita ada 60, saya menyepelekan 5, kayaknya nggak mungkin lah 5 ini masuk, dan bisa jadi kita dapatnya itu yang 5 itu kayak gitu. Jadi bisa dipelajari semuanya kayak gitu. Dan kalau yang wawancara itu kesulitannya mungkin kayak mempersiapkan diri, karena di sana lebih apa ya, menggali mengenai diri kita, yaitu tadi karena ada seorang psikolog juga, nanti kita akan dilihat apakah orang ini tuh kira-kira bagaimana ya, apakah ini kira-kira mempunyai apa ya, mempunyai ketika kita berikan apakah bisa berkembang. Semisal ketika sebelumnya dia mempunyai kekurangan, ketika seperti ini apakah dilihat dia itu mempunyai potensi untuk berkembang atau berubah. Nah, itu mungkin yang tidak bisa kita dapatkan di poin-poin sebelumnya. Kalau sebelumnya ya nilai, kalau semisal kita bisa mengerjakan ya nilainya bagus, nggak bisa mengerjakan nilainya ya jelek kayak gitu. Tapi kalau semisal wawancara, itu benar-benar kita harus memahami diri kita sendiri. Kita berkaca, terus apa kekurangan kita, dan yang terpenting ketika wawancara jangan sampai berbohong. Jadi misal kita nggak bisa, ya bilang aja nggak bisa gitu. Tetapi ya tadi Mbak Monica juga bilang, ya jangan semuanya ya nggak bisa, ya jangan kayak gitu ya nggak bisa. Tetapi ya kita bahasakan secara halus. Jangan ditanya ketika wah saya nggak tahu Pak, wah jangan langsung seperti itu ya. Kita bisa menyampaikan dengan narasi yang baik lah, seperti itu. Kenapa nggak tahu, dan mungkin teman-teman apa yang sudah diketahui ya gitu. Dan yang terpenting ketika wawancara jangan sok tahu juga kayak gitu. Karena apa ya? Karena yang mewawancara kita itu sebenarnya orang-orang luar biasa sebenarnya, mungkin dokter, mungkin bahkan profesor. Jadi ketika kita menyampaikan A, mungkin dalam hati mereka itu kita terus ketawakan, oh alah cuma kayak gitu. Tapi makanya ketika wawancara kita jangan sampai sombong, karena sebenarnya yang kita hadapi itu lebih pro daripada kita gitu. Jadi kita tetap merendah, jangan sombong, dan ketika ditanya A ya jawabnya A gitu. Nanti ketika diserempetkan ke B, nah ketika dia tertarik ke B baru disampaikan. Jangan ketika ditanya A langsung kita bicara sampai panjang lebar. Nah, itu juga dirasa tidak perlu gitu. Jadi kesimpulannya kesulitan terbesar mungkin di wawancara sih Mas, karena ya persiapannya apa ya, mengenali diri kita sih itu. Iya. Gimana Salim? Oke ya? Oke, matur suwun Mas Ali atas jawabannya. Ya. Nah, ini Mbak Monica, saya mau memfilter atau mau memilih beberapa pertanyaan yang dari chat ya Mbak ya, yang kaitannya dengan kuliah luar negeri ini. Yang pertama, yang dari Mas Andrea dari UMS, itu bagaimana jika kita sudah dinyatakan lulus seleksi LPDP, namun belum lulus di institusi pendidikan, belum diterima mungkin maksudnya, belum dapat LOE mungkin. Tahun depannya rencana mau coba lagi. Apakah tahun depan tersebut kita juga tes ulang LPDP lagi? Itu, dan saya akan sambung langsung Mbak dengan pertanyaannya Mbak Asri dari Undip. Nah, berarti Kak Monica ini akan berkuliah ke luar negeri. Nah, kemudian apakah pekerjaannya itu di pause atau bagaimana? Nah, apakah dari LPDP itu ada kebijakan jika diterima LPDP harus berhenti bekerja? Itu Mbak Monica. Monggo Mbak. Oke, makasih Mas Andrea sama Mbak Asri ya pertanyaannya. Saya coba jawab dulu yang Mas Andrea. Nah,
Jadi mengenai seleksi LPDP, lagi-lagi saya refer ke 2019 ke belakang ya. 2019 ke belakang itu kita masih diperbolehkan untuk apply beasiswa walaupun kita belum memiliki LOE. Sehingga ketika kita sudah dapat beasiswa, kita diberikan waktu, kalau tidak salah 1 tahun, untuk kita bisa mencari LOE atau untuk masa tunggu sampai kita memulai perkuliahan. Nah, pertanyaannya saya dapat 2019, terus ini 2020. Kalau saya kuliah tahun depan berarti 2 tahun. Kok bisa? Nah, jadi memang kalau untuk konteks tahun ini, karena memang kondisi pandemi, ada kebijakan terbaru yang dikeluarkan LPDP, di mana ada perpanjangan waktu lagi untuk kita bisa memulai studi, penambahannya sampai dengan 2 tahun ke depan. Jadi sampai dengan 2021 maksimal. Nah, itu prosesnya. Tapi gimana dengan yang tahun ini? Nah, kalau untuk tahun ini kan sudah clear bahwa mandatory harus submit LOE, sehingga konteksnya sudah pasti teman-teman yang mendaftar beasiswa di tahun ini itu sudah diterima secara unconditional oleh universitasnya. Tapi kita tidak pernah tahu apakah nanti tahun depan skemanya akan kembali lagi ke sebelumnya, itu nanti kan akan tergantung dari review dan kebijakan LPDP. Tapi kalau misalnya kebijakannya itu nanti akan kembali sama dengan yang sebelumnya, maka menjawab pertanyaan Mas Andrea, pastinya kalau kita gagal dalam masa tenggat waktu tersebut untuk mendapatkan LOE, ya kita pasti mau nggak mau ya harus apply lagi ke untuk scholarship-nya dan harus memulai kembali prosesnya. Tapi sebaiknya coba didiskusikan dulu dengan pihak LPDP. Maksudnya challenge-nya apa, tantangannya apa, apakah kira-kira nanti ada support dan lain sebagainya. Selagi ada reasoning-nya lah. Karena ini saya nggak bisa sekali lagi ini nggak bisa jadi one size fit all. Tapi saya juga pernah ada teman saya, kebetulan dia juga defer lebih dari setahun waktu itu karena kondisinya memang ada berita duka mamahnya meninggal dunia sehingga dia harus men-take-care banyak hal segala macam. Tapi kemudian dia mendiskusikan itu dengan pihak LPDP. Nah, mungkin saran saya ketika nanti Mas Andrea dihadapkan dengan kondisi itu, selalu kembali lagi konsultasi dengan pihak LPDP. Mereka pun terbuka kok untuk itu. Cuma saran saya pastinya mengikuti maksimal waktu yang diberikan, yaitu biasanya 1 tahun. Gitu, semoga menjawab. Terus yang kedua tadi Mbak Asri ya. Iya betul, insya Allah saya akan melanjutkan sekolah ke Manchester tahun depan. Nah, bagaimana dengan pekerjaannya? Ketika kita mendaftar LPDP, sebenarnya kita kan mensubmit surat izin atasan ya, yang menyatakan bahwa atasan mengizinkan kita. Nah, di beberapa instansi atau organisasi itu diberikan yang namanya cuti sekolah ya. Mungkin kalau yang teman-teman di PNS gitu ya, kan ada cuti untuk belajar. Nah, kalau di swasta itu akan kembali lagi ke kebijakan tempat kita bekerja. Kebetulan di perusahaan saya, saat ini kita belum mengenal adanya cuti belajar, sehingga nantinya saya harus berhenti dulu. Tapi kalau misalnya nanti di masa depan saya akan kembali ke situ, atau mungkin saya memulai karir baru, yaitu adalah konteks yang berbeda. Tapi yang pasti selama kuliah kita tidak diperkenankan sambil bekerja. Jadi LPDP ingin kita fokus belajar supaya hasilnya bisa maksimal. Gitu. Semoga menjawab ya. Oke. Terima kasih Mbak Monica. Semoga bisa menjawab. Teman-teman juga bisa langsung memberi tanggapan ya di chat. Tadi terhadap Mas Mbak yang bertanya. Kemudian saya mau tanya lagi ke Mas Ali. Saya juga masih memfilter pertanyaan-pertanyaan yang relevan ya dengan Mas Ali. Ini Mas Ali, ini ada pertanyaan dari siapa? Saya nggak ada tulisannya di sini. Saya copy paste. Di proposal studi itu kan diminta untuk menawarkan solusi dari permasalahan yang ada. Nah, apakah solusi yang ditawarkan itu harus benar-benar baru? Atau boleh menuliskan solusi yang sudah ada, misal dari pemerintah, lalu kita mendukung atau menguatkan solusi tersebut, gitu, Mas Ali. Ya, tadi siapa yang bertanya? Nggak tahu ya? Ada sih, cuman benar. Ada. Ya, jadi apabila kita dihadapi dengan permasalahan seperti itu, kayaknya itu lebih ke ini bagian apa ya? Untuk wawancara atau untuk proposal gitu? Studi. Oh, jadi kalau di proposal itu jadi seperti ini. Kalau proposal studi memang kita kayak apa ya? Permasalahan yang terjadi di Indonesia itu sepertinya apa? Terus sebenarnya kita tidak usah terlalu berpikir jauh atau muluk-muluk ya. Kita itu akan merubah Indonesia atau kita akan menjadi gubernur
kayaknya tidak usah terlalu sampai sejauh itu. Yang penting kita bisa memberikan dampak atau kemajuan Indonesia itu melalui passion kita, bidang kita. Jadi apabila kita bidangnya, misal saya bidangnya adalah teknologi dan rekayasa, dalam hal ini adalah teknik elektro, ya mungkin saya bisa memberikan sumbangsi nyata tentang bidang terkait kayak gitu. Misalkan saya mau membuat penelitian tentang apa. Jadi tidak usah terlalu digambarkan itu sesuatu yang baru, belum pernah ada. Nah, itu malah apa ya, terlalu bagus nanti. Yang penting kita itu apa ya, bisa berkontribusi. Tidak usah terlalu muluk-muluk sih. Kalau saya misalkan saya rencana saya mempunyai rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, itu mungkin bisa dimasukkan seperti itu aja. Jadi dalam jangka pendek saya akan seperti itu, jangka pendek itu kan sekitar 5 tahun ke depan. Jadi selama 5 tahun ke depan saya akan apa? Misal kayak penelitian, saya penelitian apa? Saya akan ngapain? Saya akan setelah lulus bagaimana gitu. Nah, terus 5 sampai 10 tahun nanti akan bagaimana, dan jangka panjang akan bagaimana. Jadi tidak usah terlalu berpikiran terlalu tinggi. Mungkin kita bisa fokus sampai 5 tahun ke depan aja mungkin. Kita bisa, saya seperti ini. Mungkin setelah lulus saya akan menjadi seorang pendidik atau dan lain sebagainya. Itu juga termasuk sumbangsi kepada Indonesia. Jadi tidak usah jangan terlalu berpikir terlalu luas ya gitu. Itu bahkan malah nanti dianggap kayak ini benar apa enggak gitu. Ini kok pengen jadi gubernur ya gitu kan, malah dilihat terlalu tinggi ya gitu. Bukan terlalu tinggi sih. Maksudnya terlalu dibuat-buat ya gitu. Yang penting lebih ke realistis apa yang bisa kita lakukan. Nah, silakan dilakukan seperti itu. Ya. Oke, waktunya sudah pukul 11 ya, padahal kita janjinya jam 11. Ini mohon maaf kalau teman-teman kalau misalkan ada kemoloran waktu, semoga diperkenankan. Tapi kalau misalkan teman-teman masih ada agenda lain, dipersilakan untuk meninggalkan ruangan meeting maksudnya. Nah, saya mau tanya lagi nih ke Kak Monica. Nah, ini dari Mbak Ajeng. Mbak Ajeng dari UGM mau bertanya, apakah dari LPDP itu ada penalti jika studi yang diambil melebihi waktu yang dipersyaratkan? Lalu, apakah ada rekomendasi buku atau materi bacaan yang bisa direkomendasikan untuk mempersiapkan seleksi LPDP? Nah, kemudian tambah lagi, Mbak, ini menyambung pertanyaan dari Mbak siapa tadi? Oh, ini Mbak Rani ya, Mbak Reni. Ya, apakah kalau S3 itu apakah ada batas waktunya? Kemudian boleh nggak sih kalau kita mengulang mata kuliah kalau nilainya kita jelek? Monggo Mbak Monica. Oke, makasih Mas Safrudi. Tadi pertanyaan pertama, agak banyak ya. Pertanyaan pertama adalah penalti ya dari Mbak Ajeng. Dari Mbak Ajeng ya. Oke. Mungkin nih ya, saya disclaimer dulu bahwa kan memang saya baru akan memulai studi di tahun depan. Jadi hal teknis yang berkaitan dengan selama masa pembelajaran itu saya memang belum experience. Itu konteks yang pertama. Nah, kalau mengenai penalti jika studi yang diambil melebihi waktu yang dipersyaratkan, nanti mungkin Mas Ali bisa menambahkan atau Mas Syafrudi kalau yang sudah on the learning process. Tapi kalau dari saya pribadi, yang saya baca persyaratan di LPDP memastikan bahwa kita menyelesaikan studi tepat waktu. Itu yang diharapkan nomor 1. Sehingga menurut saya tidak ada pilihan lain kecuali ya menyelesaikan itu tepat waktu. Itu yang pertama. Tapi apakah ada penalti? Nah, itu yang tidak di-mention specifically di dalam bookletnya, guidance-nya. Tapi saya tidak tahu apakah in actual ada kesepakatan tersendiri gitu antara Awardly dan LPDP. Mungkin nanti bisa tolong dibantu sama Mas Ali ya. Terus yang kedua, rekomendasi buku sama materi bacaan untuk mempersiapkan LPDP. Kalau buku, jujur saya belum menemukan ya buku mengenai seleksi LPDP yang memang saya interest gitu. Saya yakin pasti sebenarnya banyak, cuman saya sendiri belum membeli buku untuk yang khusus untuk LPDP, tapi saya membaca banyak blog. Karena saya lebih mencari relevansinya, terutama yang waktunya itu semakin
yang terbaru gitu. Karena tadi seperti yang saya bilang, setiap tahun itu hampir selalu ada improvement atau perbaikan proses, sehingga informasi yang lama tetap bisa berguna, tapi saya tetap harus pastikan relevansinya itu sangat sangat dekat dengan konteks yang akan saya hadapi. Makanya saya lebih rely ke online source, ya kayak misalnya blog orang, website, atau bahkan sekarang tuh ada banyak vlog juga kan yang mereka share tentang pengalaman studi mereka. Nah itu cukup dan sangat membantu saya sih. Tapi yang nggak kalah membantu juga adalah sharing dengan orang-orang terdekat kita, karena sometimes itu lingkungan kita tuh adalah orang-orang yang terbiasa kita tuh melakukan kegiatan yang hampir similar, atau kita, for example, misalnya teman-teman yang satu profesi gitu ya, itu kan ada similarity, ada kesamaan, sehingga ketika bertukar pikiran itu akan sangat membantu kita juga, karena itu juga yang saya andalkan dari network atau komunitas sekitar saya. Itu untuk Mbak Ajeng, semoga bisa menjawab. Terus yang selanjutnya, tadi apa pertanyaannya, Mas Syafrudi? Masalah ini sebenarnya spesifik di S3 ya, apakah ada batas waktu? Kemudian kalau mengulang mata kuliah itu boleh nggak sih gitu? Nah, ini mungkin saya tidak bisa menjawab ini ya, kalau konteksnya pertama S3 dan yang kedua udah experience learning. Mungkin kalau Mas Ali bisa menjawab, nanti saya akan pas ke Mas Ali. Mohon maaf ya, Mbak Sinten tadi ya? Mbak Reni. Mbak Reni ya, mohon maaf tidak bisa menjawab untuk ini. Ya. Silakan Mas Ali kalau mau. Mas Ali mau jawab? Ya, mungkin menambahkan saja mengenai perpanjangan studi kayak gitu. Jadi memang LPDP itu istilahnya kayak mendorong kita agar studi itu lulus tepat waktu. Makanya di sana kita tidak diperbolehkan untuk bekerja. Nah, yang mana tujuannya adalah biar kita itu memang benar-benar lulus tepat waktu. Nah, terus bagaimana apabila yang namanya situasi kan nggak ada yang tahu ya. Misal kita ekspektasinya adalah bisa lulus tepat waktu, tetapi yang terjadi malah tidak sesuai apa yang kita harapkan. Nah, itu bisa jadi terjadi. Nah, sepanjang yang saya ketahui, memang tidak ada klausul yang terdapat dalam kontrak mengenai kita diberikan penalti untuk mengembalikan beasiswa pendidikan atau sebagainya. Memang tidak ada, atau saya tidak melihat itu. Tetapi berdasarkan dari diskusi atau bincang-bincang dengan teman-teman yang sudah mendapatkan beasiswa, terutama dari teman-teman yang sudah istilahnya kayak perpanjangan masa studi, itu maka perpanjangan studinya itu harus menggunakan beasiswa atau menggunakan dana pribadi. Jadi contohnya seperti ini. Contoh, masing-masing jenjang itu mempunyai batas waktu studi yang berbeda, terutama magister dan doktoral. Kalau magister itu 2 tahun, bahkan ada yang 1 tahun, dan untuk doktoral juga berbeda-beda. Biasanya rata-ratanya adalah 3,5. Tapi apa yang terjadi apabila kita, misal magister yang 2 tahun, bagaimana apabila kita 2 tahun tapi kita masih harus menambah 1 lagi. Nah, maka tambah 1 semester itu kita LPDP tidak memberikan untuk yang tambahan itu, tetapi kita harus istilahnya membayar dengan uang pribadi kita atau berdasar punya kita gitu. Jadi intinya LPDP itu hanya menyediakan beasiswa sepanjang studi itu. Kalau magister itu 2 tahun, kalau doktoral itu ya 3,5 tahun atau 4 tahun kayak gitu. Atau mungkin bahkan ada yang 5 tahun. Nah, itu mungkin semacam kayak kondisional. Dan terus untuk yang mengulang itu bagaimana? Kalau untuk doktoral sebenarnya ya saya kurang tahu sih, maksudnya itu bagaimana. Tetapi teman saya juga beberapa juga ada yang mengulang, tapi dia masih jenjangnya magister dan itu tidak apa-apa. Yang penting mengulang yang dimaksud adalah bukan mengulang semester ya, bukan mengulang semester jadi menambah semester, bukan. Tetapi misal ketika semester 1 kita mengikuti mata kuliah A, kok masih belum puas. Nah, kita mengambil mata kuliah yang sama ketika semester 2 atau semester 3, nah itu masih boleh. Tetapi yang saya maksud bukan mengulang itu, misal kita sudah batas waktunya kita mengulang lagi. Nah, itu bukan
bukan mengulang yang itu namanya menambah masa studi, bukan mengulang. Tapi kalau mengulang sendiri berdasarkan diskusi dengan teman-teman itu masih diperbolehkan. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke. Kita sepakat ya, nanti maksimal meeting ini akan selesai pada pukul 11.30 maksimal. Oke. Oh ya, ini sepertinya tidak mungkin ketika kita membahas semuanya secara keseluruhan, maka dari itu Mas Ali dan Mbak Monica ini saya minta izin untuk menambahkan Mas Ali dan Mbak Monica ke grup ya, dan teman-teman juga bisa menggunakan grup itu sebagai diskusi ya, gitu. Nah ini Mas Ali, saya pertanyaan ya, ini cukup panjang dari Mbak Ega Pangestuti. Ini karena beliau adalah penerima bidik misi, relevan sih dengan Mas Ali ya. Pertanyaannya adalah, jadi Mbak Ega ini mau fokus pada jalur afirmasi bidik misi mungkin. Nah, setelah mendengar pemaparan dari pemateri, saya melihat terdapat perbedaan yang signifikan dari jalur reguler dan afirmasi. Saya juga pernah mendengar bahwa di jalur afirmasi, jika syarat bahasa Inggris seperti TOEFL atau IELTS tidak memenuhi angka yang ditetapkan, tidak masalah. Jadi kalau nggak sesuai, nggak masalah katanya. Dan LPDP akan memfasilitasi dalam belajar bahasa Inggris sampai memumpuni. Nah, apakah hal tersebut itu benar? Dan pertanyaannya, apa yang menjadi poin penting ataupun pertimbangan bagi pihak LPDP untuk meloloskan pendaftar menjadi awardee? Panjang kali lebar, silakan Mas. Ya, tadi pertanyaan dari Mbak Ega ya, mengenai tadi perbedaan untuk beasiswa yang reguler maupun afirmasi. Ya memang di sini ada perbedaan, tetapi perbedaannya dimaksud adalah bukan berarti ketika tidak skornya tidak mencukupi lalu kita dapat istilahnya kayak keringanan, bukan seperti itu. Tetapi memang di sini ada perbedaan dalam seleksi administrasi itu adalah berupa grade atau skornya. Jadi apabila di reguler, di jalur pendaftaran reguler, itu memang terutama bahasa Inggris ya, itu mensyaratkan skor TOEFL yaitu 500 atau ITP. Dan untuk IELTS dan sebagainya mungkin bisa dilihat di panduan. Nah, tetapi untuk afirmasi itu skor TOEFL-nya adalah 400. Jadi ini bisa dibedakan ya. Jadi bukan lantas ketika kurang kita bisa, misal nih kita ngambil dari reguler terus kurang kita ngambil afirmasi, tidak bisa seperti itu. Jadi dari awal kita sudah menentukan. Misalkan kita ngambil reguler atau afirmasi. Nah, kalau reguler itu syaratnya apa, afirmasi syaratnya apa. Nah, perbedaan ini yang terdapat dalam syarat reguler, terutama persyaratan bahasa, penguasaan bahasa, itu adalah skor TOEFL-nya. Apabila di afirmasi itu 400 dan untuk reguler itu 500. Nah, terus bagaimana? Apakah ada semacam kayak LPDP itu memfasilitasi calon mahasiswa atau calon mahasiswa itu menjadi mahir? Nah, itu memang ada, disediakan. Dan itu hanya untuk yang afirmasi. Nah, jadi afirmasi nanti akan diberikan fasilitas tambahan, yaitu namanya pengayaan bahasa. Nah, pengayaan bahasa juga akan diberikan kepada calon mahasiswa juga berdasarkan tingkat kemampuannya. Jadi apabila istilahnya nanti juga tingkat PB atau pengayaan bahasa itu juga durasinya juga berbeda-beda. Nah, itu juga dilihat dari skornya kita. Misal kita sudah hampir mencapai 500, oh ini sudah cukup bagus, jadi mungkin sebentar saja sudah cukup. Nah, terus apabila lebih ke bawah, waktunya lebih panjang. Dan waktu pengayaan bahasa juga berbeda-beda. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 7 bulan bahkan. Nah, ini memang difasilitasi oleh LPDP. Saya juga sebelumnya juga ada pengayaan bahasa juga selama 6 bulan. Tapi aktualnya cuma 3 bulan karena 3 bulannya sudah masuk ke ya zona COVID, jadi diliburkan. Bahkan mungkin Mas Syafrudi baru 1 minggu ya, Mas? Iya, offline-nya 1 minggu saya. Iya, kayak gitu. Nah, jadi penambahan fasilitas itu hanya diperuntukkan untuk menunjang terutama
skor TOEFL ketika masuk perguruan tinggi, karena memang biasanya atau kebanyakan perguruan tinggi itu mensyaratkan mungkin 450 atau 500 untuk yang dalam negeri. Kalau yang luar negeri, kalau yang afirmasi juga akan mendapatkan fasilitas pengayaan bahasa juga untuk mempersiapkan IELTS. Gitu. Durasinya juga berbeda juga kayak gitu. Oke. Semoga bisa menjawab. Ya, itu Mas atau Mbak Monica mungkin bisa jawab juga sih. Jadi sebenarnya poin penting ataupun pertimbangan bagi LPDP untuk meloloskan pendaftar itu apa ya? Kalau menurut Mas Ali dan Mbak Monica nih, kok bisa sih saya lolos gitu loh? Oke. Sorry, pertanyaannya dari siapa, Mas? Dari Mbak Ega Pangestuti, Universitas Jambi. Mbak Ega Pangestuti ya. Oke. Jadi kalau saya percaya bahwa ada certain quality yang diharapkan dimiliki oleh kandidat yang melamar setiap beasiswa. Nah, kualitas itu akan bergantung pada tadi apa yang dibutuhkan oleh negara di mana kita berasal. Terutama apa kepentingan dari pemberi beasiswa ya. Karena kan ada juga pemberi beasiswa dari negara lain, di mana kan ada tujuan untuk hubungan bilateral dan lain sebagainya, sehingga pasti ada aspek-aspek yang lebih berbeda juga gitu. Nah, kalau dalam konteks LPDP, tadi balik lagi memahami visi, misi, dan fokusnya LPDP untuk kita bisa merefleksikan apakah kita sudah memenuhi kualitas yang diharapkan. Tadi bahwa kita memiliki potensi kepemimpinan, terus juga kita mampu berpikir dan melihat inovasi yang akan kita lakukan di bidang yang kita tekuni. Terus juga pastinya ketika kita melakukan persiapan dengan baik, itu akan kelihatan kok bagaimana kita menguasai bidang studi yang kita akan pelajari di universitas nanti. Bagaimana kita menguasai informasi mengenai perbandingan ranking universitas yang sudah kita research. Bagaimana kita menguasai bidang yang bahkan kita geluti di profesi kita. Apakah memang kita hanya sekedar bekerja saja atau kita memang sebenarnya punya greater cause behind that. Jadi saya rasa 3 hal itu yang menjadi pegangan yang cukup penting sih untuk setiap kandidat. Semoga menjawab ya Mbak Ega. Iya. Kalau menurut Mas Ali, poin penting diterimanya mahasiswa itu apa ya, mahasiswa? LPDP itu apa ya? Ya, mungkin sama ya seperti apa yang disampaikan Mbak Monica. Intinya apa yang dibutuhkan negara ini. Jadi kriteria apa yang bisa masuk untuk mendapatkan beasiswa ini. Tapi mungkin menurut saya pribadi, kalau dari segi, terutama dari segi teknis, menurut saya adalah itu potensi dari setiap calon pendaftar. Jadi mungkin memang ada beberapa itu istilahnya sudah bagus, tetapi ada juga calon pendaftar itu ini kayaknya kalau kita kasih kesempatan ini bisa berkembang. Nah, jadi hal-hal seperti itu mungkin dibukanya, istilahnya kan kalau istilahnya beasiswa ini kan diberikan rata ya, ke seluruh kalangan kayak gitu, bukan hanya tidak terkhusus makanya ada namanya umum itu semuanya bisa ikut. Terus afirmasi itu apa? Berarti ya hanya yang termasuk di dalam list-list itu, bahkan Indonesia Timur. Terus afirmasi bidik misi yang notabene kalau kita tahu kalau bidik misi itu dia itu mempunyai kemampuan secara intelijen, tapi secara pembiayaan dia kurang. Terus yang lain sebagainya, bahkan target group untuk profesi. Jadi semuanya itu istilahnya kita buat setara kayak gitu. Jadi tidak hanya ini yang berhak kuliah S2 maupun S3 itu hanya orang-orang yang misalnya pinter atau yang punya uang saja. Nah, itu juga dilihat juga nanti kira-kira ini dia itu sebenarnya pinter, cuma akses pendanaannya nggak ada. Jadi ketika kita kasih apakah dia bisa berkembang. Nah, interviewer itu nanti akan melihat apakah orang ini layak atau enggak. Nah, itu mungkin yang dilihat dari proses seleksi yang ada di dalamnya. Makanya itu tadi ketika kita di interview
ya intinya jadilah diri kita sendiri. Intinya jangan berbohong, jangan mengada-ada. Nah, kalau nggak tahu ya nggak tahu. Oke. Tapi kita juga harus bisa meyakinkan gitu. Ya. Mungkin itu sih, Mas. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir ya. Saya ambil pertanyaan ini dari pertanyaan yang muncul di Keyform, bukan dari chat Zoom ya. Pertanyaan terakhir buat Mas Ali dan Mbak Monica dan sekaligus sebagai penutup, mungkin pertanyaan penutup. Nah, pertanyaannya adalah kenapa LPDP gitu? Kenapa beasiswa LPDP gitu? Nah, menurut siapa dulu ya? Mas Ali dulu. Kenapa LPDP, Ya. Mas? Padahal banyak ya, Mas. Ya, kenapa LPDP? Jawaban saya sebenarnya simpel. Saya itu apa ya? Saya belum mencari secara keseluruhan, tetapi memang saya juga mengikuti acara-acara seperti ini. Saya mendapatkan cerahan, bahkan saya juga diajak teman, oh ternyata bisa loh. Karena sebelumnya saya nggak ada niat untuk lanjut S2 kayak gitu. Tapi ya karena melihat latar belakang yang ada, kayaknya nggak bisa deh. Tapi setelah ada itu, saya jadi bersemangat. Mungkin banyak dari teman-teman yang seperti itu. Atau mungkin di antara teman juga sudah ada yang punya pandangan, oh setelah lulus S1, saya S2, seperti ini, ada juga yang seperti itu. Tapi banyak juga yang mungkin seperti saya, jadi nggak kepikiran gitu. Tiba-tiba ada kesempatan, ya udah kita masuk. Kalau dari saya sendiri memang saya lebih ke ada kesempatan masuk, dan saya memang istilahnya saya tidak menduga ini. Saya tidak menduga, istilahnya saya pengen, saya punya keinginan, ewadene rezeki, ya insya Allah nggak akan kemana lah. Tetapi kalau kita nggak akan kemana-mana, ya kita nggak kemana-mana, kita juga nggak akan dapat rezeki. Yang penting rezeki itu diusahakan. Oke, mantap. Mbak Monica, kenapa LPDP? Oke, pertanyaannya bagus-bagus dan Ya. Oke, jadi kenapa LPDP? Mungkin saya mau agak relate dengan experience saya. Saya memang kebetulan tidak mencoba seleksi beasiswa lain selain LPDP. Saya pun juga bertanya-tanya ya, kenapa saya seperti dibutakan sekali hanya LPDP aja gitu ya. Tapi memang saya ini pertama kali mendapatkan informasi mengenai LPDP itu dari teman-teman saya, teman-teman dan senior saya yang men-share bahwa mereka mendapatkan beasiswa LPDP, ada beasiswa ini untuk S2 dan lain sebagainya. Dan saat itu melihat informasi yang di-share oleh teman-teman, gimana ekspektasi LPDP, terus juga siapa pemberi LPDP dari beasiswa pemerintah dan lain sebagainya, saya melihat bahwa ini sepertinya bisa menjadi peluang untuk saya bisa melanjutkan sekolah. Cuman kalau ditanya specifically kenapa nggak apply ke yang lain, karena memang ada faktor lingkungan juga ya, ini lebih ke realistis reason. Ada faktor lingkungan di mana lingkungan saya ini teman-temannya sebagian besar didanai oleh LPDP, dan saya terinspirasi juga lah dari mereka, gimana rata-rata mereka tuh semangat nasionalismenya tinggi, semangat untuk memberikan kembalinya ke negara juga tinggi, dan mereka semua juga pulang ke Indonesia gitu. Dan itulah yang sebenarnya membuat saya kayak I think ini beasiswa yang bisa membantu saya gitu. Kebetulan untuk teman-teman saya yang mungkin dapat beasiswa chevening dan lain sebagainya, saya tidak terlalu mendapatkan konteksnya, jadi saya belum terlalu terinspirasi tuh kalau untuk konteks itu. Mungkin, jadi karena lingkungan saya lebih ke LPDP, jadi ya itu yang menginspirasi saya. Oke. Gitu ya. Iya, mantap sekali. Sebelum kita tutup ya, saya mau menginformasikan kembali ya, untuk teman-teman. Jadi grup WA yang sudah kita buat itu bisa digunakan sebagai forum diskusi ya. Jadi nggak usah keburu live juga nggak apa-apa. Mas Ali dan Mbak Monica, saya dan Mas Abi itu ada berada di grup itu. Nah, teman-teman bisa nanti mendapatkan informasi kaitannya dengan webinar-webinar selanjutnya, dengan event-event di Mata Garuda, atau mungkin LPDP bisa sharing-sharing informasi di situ. Nah, sebagai informasi, untuk webinar series yang kedua ini, yaitu Rembuk Scholarship, itu mau ngomong itu sama ini, nanti akan ada beberapa topik. Salah satunya kita punya alumni LPDP ya, yang sekarang masih kuliah di Jepang. Nah, akan share tentang gimana caranya hidup di Jepang. Di Amerika juga ada. Jadi bisa
tunggu informasinya. Nah, terakhir dari Mas Ali dan Mbak Monica, mau ngasih pesan dan kesan apa nih sebelum kita tutup? Silakan dari Mas Ali. Ya, kalau dari saya persiapkan semuanya, intinya semuanya dipersiapkan, terus intinya kuatkan tekad juga. Istilahnya tujuannya kita apa? Jangan lupa, intinya jangan menyerah. Pokoknya setiap perjuangan itu insya Allah akan membuahkan hasil, insya Allah. Intinya sesuai kerja keras kita. Apabila kita bekerja keras, insya Allah kita akan mendapatkan. Mungkin quote saya adalah mimpikan hidupmu, hidupkan mimpimu. Oke, mantap sekali. Terima kasih Mas Ali. Mbak Monica? Ya, sama seperti yang sebelumnya saya share bahwa tetapkan mindset atau atur set mindset yang benar ya. Kenapa teman-teman mau untuk mendapatkan beasiswa, terus bahwa percaya teman-teman bisa berkembang lebih baik, itu juga hal yang penting supaya teman-teman selalu punya self motivation, motivasi dari dalam diri. Terus selanjutnya juga selalu jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah bosan. Ketika ada satu titik di mana teman-teman merasa lelah, capek, kok IELTS nggak berhasil, jangan berhenti, tapi take a break. Nggak masalah, break dulu berapa bulan, fokus yang lain dulu, mengerjakan hal lain, baru nanti mulai lagi ketika semangatnya udah tumbuh. Jadi jangan berhenti ketika kalian capek, tapi berhenti when you're done. So that's the thing that important untuk kita semua. Dan yang terakhir juga yang nggak kalah penting adalah doa dan restu orang tua itu luar biasa ya. Kebetulan saya merasakan sendiri di tahun 2018 ada musibah lah yang dialami oleh keluarga saya, dan dari situ saya belajar banyak hal mengenai bagaimana kita memastikan kita terus berbakti sama orang tua tanpa kita egois memikirkan apa yang kita mau sendiri gitu. Jadi itu juga penting untuk selalu mendapatkan restu dan doa dari kedua orang tua kita. Insya Allah jalannya akan diberi kemudahan. Gitu ya. Semoga bisa membantu. Iya, sangat luar biasa sekali ya kedua pemateri kita. Karena waktu yang sangat sekali terbatas, kita tutup webinar ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Ali dan Mbak Monica atas waktu yang diberikan dan pengalaman yang luar biasa. Semoga dapat menginspirasi kita semuanya. Gitu.